Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat Sarjito. Siang ini kita bertemu lagi di Instagram Live, namun kali ini kita bertemu di acara Bincang Sehat seri keempat. Telah hadir bersama kita Dr. Krishna Purnamojati. Beliau ini dokter spesialis mata. Mungkin bisa disapa dulu dok, Ya, selamat teman-teman siang, online. Sobat Sehat Sarjito sekalian. Saya Krishna dari UPF Tawangmangu. Saya dokter mata yang bertugas dari Rumah Sakit Sarjito untuk di Klinik Utama Tawangmangu. Klinik utama ya dok ya, oke. Dok, apa kabar nih, sehat ya dok? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, oke. Gini dok, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai, kalau di tagline-nya itu kan kita judulnya kenali lebih jauh gejala mengenai mata merah. Mata merah, betul. Mata merah, atau kalau dalam bahasa medisnya mungkin disebutnya sebagai konjungtivitis. Ya. Ini saya takut kesel ya ini dok. Ini konjungtivitis itu berat ini. kayak bahasa di sulapan. matematika atau apa gitu ya dok ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Ya, dok, ya. mata merah atau konjungtivitis itu seperti apa, istilahnya biar kita mudah mengerti itu Ya. apa gitu dok. Ya, baik. Sobat Sehat Sarjito, perlu kita ketahui bahwa mata itu merupakan organ yang sangat kompleks. Ya, kenapa disebut konjungtivitis? Karena dalam suatu organ mata itu ada yang kita sebut sebagai konjungtiva. Konjungtiva itu adalah merupakan selaput yang kalau sobat sehat sekalian dari luar itu melihat yang selaput warna putihnya itu dilapisi oleh lapisan bening yang di situ isinya pembuluh darah. Nah, lapisan itu Lapisan bening ini ya dok. Ya, lapisan ini tujuannya untuk melindungi bola mata dari banyak hal ya, dari kotoran dan segala macam. Tetapi kalau dia penuh dengan pembuluh darah, dia juga bisa terinfeksi atau dia merupakan salah satu tanda ketika merah merupakan radang dari dalam tubuh, seperti itu. Oh, saya ulangi dok. Berarti dia tidak hanya menunjukkan gejala yang di mata, tapi juga yang ada di dalam tubuh. Sangat bisa terjadi bahwa mata merah itu bukan terjadi karena kelilipan saja. Pokoknya hanya dari area mata gitu ya. Tapi ternyata juga mungkin sinyal-sinyal ya dari. Yang sering belakangan ini malah justru karena infeksi dari virus, flu dan batuk. Oh, oke. Jadi ini ya teman-teman atau sobat sehat Sarjito yang kita tahu tidak hanya dari gejala yang di mata itu, tapi kita juga harus aware bahwa itu merupakan sinyal dari penyakit lain yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Oke, teman-teman sobat sehat Sarjito yang memiliki pertanyaan atau mungkin konsultasi mengenai kesehatan mata bisa langsung ditanyakan melalui chat di kolomnya. Oke dok, tadi kita sudah berbicara tentang mata merah. Ini kira-kira penyebabnya tadi, walaupun kita tahu mungkin ada gejala juga di dalam tubuh, atau mungkin gejala yang lain yang mungkin langsung kena ke organ mata gitu dok. Ya, baik. Untuk dari pertanyaan mengenai penyebab sobat sehat Sarjito, bahwa peradangan pada konjungtiva ini bisa disebabkan oleh minimal dua hal besar. Yang pertama adalah karena infeksi itu adalah serangan dari kuman, dari virus, dari bakteri, dari jamur, atau karena non-infeksi, sebuah hal yang tadi kita bilang salah satunya adalah peradangan dari dalam tubuh kita. Kalau yang infeksi itu bisa kayak ya mata merah, anak-anak di dalam satu sekolah saling tular-menular tuh kadang-kadang pada belekan. Iya, belekan, bahasa gampangnya belekan. Nah, itu biasanya karena tertular virus. Atau juga mungkin suatu saat kita lagi naik motor, kita terkena kelilipan sesuatu gitu ya. Mungkin kalau di kampung saya sebutnya sambar motor. Itu adalah sebuah hewan yang kecil yang suka nempel di mata terus kena selaput itu. Nah, itu karena trauma, karena infeksi, mungkin hewannya ada toksin atau ada racun yang dia punya sehingga mengalami peradangan. Lalu bisa karena jamur. Kadang-kadang bapak ibu kita mungkin yang petani itu ketika membabati sawah atau bagaimana itu ada dari tanaman atau dari tanah yang ngelilip tuh bahasa Indonesianya masuk ke dalam bola mata kita, berinokulasi di situ sehingga ada tumbuh mungkin karena jamur atau virus atau bakteri. Tetapi kalau yang kedua karena proses radang dari dalam tubuh, mungkin salah satunya kenapa bisa saja mata merah itu bukan karena infeksi. Paling gampang lihat kalau habis ngantuk gitu, habis bangun tidur mata masih merah, itu bukan karena infeksi. Ya, tetapi karena mata kita masih perlu penyesuaian sehingga matanya ada warna merah. Atau kadang-kadang ada orang-orang yang memiliki yang lebih sulit ini ya. Kadang-kadang punya TBC gitu ya. Dia punya infeksi lama yang ada dalam tubuhnya kita. TBC itu mempunyai inflamasi atau radang yang meliputi seluruh tubuh sehingga salah satunya kena mata. Atau kadang-kadang gejala lainnya adalah
nyeri sendi, sendi artritis. juga. Ya, rheumatoid arthritis itu juga bisa menyebabkan mata merah. Jadi mata merah ini spektrumnya panjang dan cukup besar ya. Jadi memang kalau sudah ada gejala mata merah, kita nggak bisa ya dok ya menentukan sendiri ini kira-kira apa ini. Kira-kira kenapa tadi saya kembali lagi dok, kelilipan. Ya. Kelilipan yang mungkin kita nggak tahu istilahnya itu kemasukan benda hidup atau kotoran. Bahkan mungkin kelilipan pun bisa disebabkan oleh kelilipan masuk jamur tadi ya dok ya. Nah itu yang mungkin bagi Sobat Sarjito tidak aware nih. Mungkin nganggapnya seperti saya mungkin ya dok ya, kelilipan ya udah diucek aja. Nggak ngaca juga apakah dari hasil diucek itu matanya jadi merah gitu ya dok ya. Nah ini mungkin edukasi nih dok bagi teman-teman juga. Saat kita kelilipan, itu apa yang harus dilakukan? Gimana gitu ya. Jadi memang respon. Kadang kan sampai rocol segala macam ya. Gitu. Ya Sobat Sarjito, kalau memang kita kena benda asing gitu, misalnya di kulit ketempelan sesuatu kan kita punya refleks itu menghilangkan. Dan di mata juga begitu. Kadang-kadang kelilipan refleks kita adalah ngucek. Tetapi Sobat Sarjito, bahwa sebenarnya karena mata itu mempunyai lapisan mukosa atau apa ya, lapisan pelapis yang tipis dan mudah kena gesekan dan mudah luka, sehingga mengucek itu bagi kami adalah suatu hal yang sangat tabu. Kenapa? Karena bisa saja benda yang nempel di konjungtiva atau kornea bagian depan kita itu dia melukai konjungtiva dan sampai masuk kadang-kadang iritasi gitu. Iritasi. Kadang-kadang bahkan kita pernah ada kasus bulu mata itu masuk ke dalam bola mata dan itu karena diucek dia nggak sadar, dia masuk ke bawah lapisan putihnya itu. Bisa ya dok? Bisa. Sampai menembus. Iya, karena dia trauma gitu ya, diucek berulang-ulang. Atau ada lagi mungkin yang paling sering itu tukang gerinda. Nah, gerinda. Nggak pakai kacamata. Nah, nggak pakai kacamata. Kadang-kadang yang di gerinda itu besi kan biasanya, atau tukang tegel itu dia motong tegel, kecipratan dia ngucek. Nah, karena tidak sengaja itu kita banyak sekali dulu waktu saya praktek di daerah itu hampir setiap hari dapat satu pasien begitu. Ya karena prakteknya dekat sebuah pabrik seperti itu. Ya jadi memang biasanya kalau sudah sempat keucek itu iritasinya lebih berat. Bayangkan kita memang misalnya ketempelan batu di tangan, terus batunya kita ucek-ucek, pasirnya kita ucek-ucek, bahkan tambah berat gitu tambah tidak bisa diobati atau menimbulkan luka yang sampai permanen. Nah ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu Sobat Sarjito, bagusnya kalau teman-teman sekalian itu kena misalnya kena sesuatu yang tidak disadari, gitu ya. Itu sebaiknya kalau punya sebuah tetes mata yang steril itu bisa diteteskan sampai dia keluar. Atau kalau enggak dikedip-kedipin aja. Nah, nanti respon tubuh akan mengeluarkan banyak sekali air mata, kita kayak rocos nangis gitu, yang tujuannya untuk membasuh pada dasarnya, membasuh mata supaya apa yang nempel itu hilang. Atau mungkin ada stimulus nggak dok biar air mata itu keluar? Ya, sebenarnya tidak ada ya. Benda asing itu sendiri merupakan stimulus. Karena dia akan mengeluarkan. Karena pasti akan kayak pertahanan diri. Pertahanan diri betul. Ya. Air matanya keluar memang tujuannya untuk membasuh atau mengeluarkan kotoran-kotoran. Dan jangan pakai tangan. Sudah ada kelopak. Biar aja kelopak yang kedip-kedip. Nanti kelopak itu akan secara normal akan seperti wiper. Gitu. Dia sangat gentle sekali dan satu arah. Kalau ngucek kan kita kadang-kadang bentuknya bulat, kiri kanan, atas bawah. Saking... nggak enak. Nah, kalau kelopak mata itu seperti wiper, cuma naik turun dengan satu arah. Dan dia selalu dilengkapi dengan air mata yang terdiri dari air dan lemak, sehingga sangat licin sekali. Dan karena ini dari mata kita sendiri, pasti sudah lebih aman. Ya, sudah lebih safe, sudah diciptakan untuk pertahanan dirinya itu. Lebih aman untuk membasuh mata. Baik, Sobat Sarjito, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda. Jika ada pertanyaan mengenai mata merah ataupun konsultasi mengenai kesehatan mata yang lain. Oke dok, tadi apalagi kalau nguceknya itu tangannya sendiri nggak steril gitu ya dok ya. Bisa nambah nih yang semula cuma
satu biji jadi kemasukan banyak. Jadi banyak. Ya kadang-kadang kita lagi kerja tuh ya, lagi kerja tangannya megang masih tanah kotor segala gitu ya. macam gitu, ngeceknya jangan deh ya. Kalau bisa cuci tangan dulu, kedip. Perlu diingat ini, jangan sembarangan ngucek mata. Ya, Tadi kalau ya, Dokter Krisna bilang sampai dibilang itu hal yang tabu. Ya, tabu, hal yang ya. tabu. Mungkin sama aja kalau mungkin kaum Hawa nggak suka pegang muka takut jerawatan, nah ini sama deh. Jangan Dijaga sembarangan pegang mata, apalagi kalau tangannya nggak steril dan mungkin kondisi mata juga nggak bersih dari benda-benda yang lain gitu ya, Dok. Oke, Dok. Tadi disampaikan bahwa mungkin ada gejala-gejala lain, nggak hanya dari mata. Berarti kan memang kalau kita mata merah nih, berarti kita kapan nih, Dok? Kita harus memutuskan bahwa kita perlu bantuan nih ke Fasiankes atau oke, ini masih bisa ditunda dulu sampai pekerjaan selesai atau gimana? Ini mungkin ada penjelasannya, Dok. Baik. Kapan kita harus langsung ke Fasiankes itu? Baik, Sobat Sehat Sarjito, ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali ya. Karena ada beberapa kondisi mata merah yang harus dalam 8 jam itu kontrol ke dokter mata. Bagaimana? Contohnya adalah jika mata merah ini disertai dengan pandangan yang kabur. Jika Sobat Sehat sekalian misalnya melihat seseorang atau merasakan dirinya matanya merah, terus tiba-tiba tidak bisa melihat tulisan tuh, Mami. Nah, itu yang harus diwaspadai. Itu harus diwaspadai karena diagnosisnya bukan konjungtivitis. Mata merah yang lain ini bukan konjungtivanya teriritasi, tetapi ada yang kita sebut sebagai glaukoma serangan akut. Glaukoma serangan akut. Nah, Aduh, ada ini lagi bisa nih. membuat sarafnya tertekan dan mengalami kebutaan. Ya, itu yang satu, mata merah visus turun, mata merah disertai dengan pandangan turun. Atau mata merah dan pandangan turun lagi juga. Dok, sebentar, Dok. Saya ini daripada saya lupa. Nah, saat pandangan itu kabur, itu apa juga disertai dengan gejala di mata terasa sakit gitu, Dok? Betul. Saya hampir lupa tadi untuk diingatkan. Glaukoma itu selain mata merah, pandangan turun, yang paling sering itu adalah pusing yang sangat hebat sekali. Disertai pusing. Pusing yang sangat hebat sekali, seperti tertindih beban yang sangat berat. Bahkan saking beratnya, kadang-kadang orang itu nggak bisa tahan dan muntah. Nah, di titik itu berarti tekanan bola matanya bisa saja sudah 3 kali lipat aslinya. Karena si glaukoma ini tadi ya. Dan itu bisa mendadak ya, Dok ya? Ya, jadi ada 2 jenis glaukoma. Glaukoma yang mendadak dan glaukoma yang creeping atau pelan-pelan. Nah, yang dua-duanya sebenarnya tidak menyenangkan. Yang satu itu dia tiba-tiba membuat buta, yang satu tuh pelan-pelan. Yang satu ini kerasa dan dia bisa reversible. Artinya reversible itu kalau di bawah 8 jam secara teori ini diobati, pandangannya bisa kembali. Gitu ya. Jadi memang ini perlu diperhatikan betul, Sobat Sehat Sarjito, bahwa ketika mata kita merah, pandangan turun, udah deh, nggak usah pakai pikir atau cari di internet, coba ke dokter setempat atau dokter mata kalau bisa malah. Langsung ya? Ya, langsung. Nanti bisa ditangani. Gitu. Pusing itu tadi ya mungkin salah satu gejalanya yang juga perlu diwaspadai selain pandangan kabur. Oke, berarti ada 2 ya, Dok ya, mata merah tanpa pandangan kabur dan juga mata merah dengan pandangan kabur. Nah, tadi dokter di depan kita berbicara mengenai infeksi tadi ya, infeksi yang dari jamur, dari virus tadi yang kita sebut belean, dan sepertinya bulan-bulan kemarin ini agak musim. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan musim hujan atau enggak ya, tapi kemarin ada beberapa anak dari rekan kerja yang memang kena belekan gitu ya, Dok ya. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai ini, Dok, mengenai yang non-infeksi. Non-infeksi mungkin bisa dijelaskan, Dok, mata merah yang dari non-infeksi gitu. Ya. Kebetulan yang tadi, yang karena virus itu, yang biasanya musiman itu karena infeksi ya, karena virus. Sebenarnya virusnya nggak kena mata. Virusnya mengenai rhinovirus itu mengenai hidung dan tenggorokan biasanya. Nah, ini yang saya nggak tahu. Karena kita mikirnya ke mata gitu. Iya. Jadi biasanya dari kalau orang bilang dari mata turun ke hati, enggak, ini dikebalikin. Karena ada saluran di hidung kita yang menuju ke mata. Jadi kadang-kadang kalau kita nangis tuh sukanya keluarnya dari hidung begitu ya. Oh iya. Ya, itu ada saluran. Dan begitu juga ketika kita radang, hidung mampet, itu kadang-kadang virusnya suka naik ke mata. Nah, makanya kita sering tanya nih, kalau mata merah lagi batuk apa enggak? Lagi pilek apa enggak? Kalau ada batuk pilek, makanya kita sembuhin batuk pileknya, matanya ntar sembuh. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi memang perlu diperhatikan betul. Kita harus melihat bahwa mata itu terkadang menjadi cerminan dari seluruh tubuh kita. Seperti itu. Jendela ya, Dok. Jendela. Mata adalah jendela dari
dunia. Kesehatan Bahkan tubuh. kalau dilihat sarafnya, mata itu kita bisa melihat kira-kira pasien ini punya diabetes apa enggak. Begitu. Dari mata juga. Ya, dari saraf. Dokter bisa lihat mata saya? Nggak bisa, enggak. itu jauh. Harus dari dengan alat ya. Harus dengan alat ya. ya. Jadi tadi kalau dari non infeksi tadi dari Iya. apa aja dok? Ya, non infeksi biasanya kita sebut sebagai uveitis ya. Uveitis itu peradangan dari struktur yang lebih dalam lagi dari konjungtiva. Biasanya mengenai penyakit-penyakit yang autoimun. Autoimun. Ya, sekarang lagi marak nih sobat sehat Sarjito, yaitu autoimun. Jadi kalau mungkin yang sering sobat sehat sekalian tahu itu adalah rematik. Rematik. Ya, rematik itu kadang-kadang orang sebutnya kan rematik itu semua jenis yang sakit tulang. Tapi ada yang namanya rheumatoid arthritis. Jadi radang sendi yang diakibatkan karena komponen darahnya ada yang nggak bener lah istilahnya. Nah, kadang-kadang itu juga membuat radang mata. Nah, itu bisa kita sembuhkan dengan cara menyembuhkan yang reumatiknya. Atau ada kondisi-kondisi lain seperti misalnya alergi. Ya, misalnya kita makan sesuatu yang nggak pas, terus matanya jadi seperti merah karena kongesti fasa di mata. Itu hanya dari makanan yang kita makan dok, atau bisa dari alergi, misalkan alergi cuaca dingin. Bener banget. Debu gitu. Ya, bisa. Bisa dari paling sering kalau di luar negeri itu polen. Polen itu mungkin serbuk sari ya. Oh, serbuk sari. Serbuk sari ya. Kalau di Indonesia mungkin karena jarang bunga-bungaan yang aneh-aneh. Kadang nggak ada musim semi ya. Ada musim semi paling sering karena serbuk padi itu. Jadi mungkin ketika lagi masa panen padi itu, ketika gebuk itu kan berterbaran sebutannya bulu-bulu halusnya itu loh. Ya kadang-kadang kita nggak kuat atau orang nggak kuat ketika dia nempel di mata jadi merah deh. Nah itu karena non infeksi salah satunya. Karena alergi ya, jadi alergi itu bisa dari apa yang kita makan maupun kondisi di sekeliling yang langsung kena ke mata gitu ya dok. Betul, Oke, nah kalau mata merah karena ini dok, misalkan anak kecil nih main sama temennya kemudian dia terjatuh gitu dok, terus matanya merah, nah itu gimana dok? Ya, nah ini pertanyaan yang penting juga karena tidak semua mata merah itu karena radang. Ada juga mata merah yang karena trauma. Nah, betul ini. Trauma itu bisa benturan, bisa gesekan, bisa karena panas, bisa karena dingin. Atau karena thermal, bisa karena fisis gitu ya, atau mekanis. Nah, kalau ini merahnya seperti pink ya, seperti mata merah belean itu. Seperti belean. Ya, belean. Jadi mata merah bukan merah darah. Ya, jadi macamnya pun beda-beda ya. Beda nih. Nanti kalau ada merah darah jadi beda lagi. Kalau pink itu ya itu mungkin iritasi aja atau konjungtivitis, kita sebut konjungtivitis. Tetapi kalau karena trauma misalnya kita habis jatuh, terbentur, terpukul, tiba-tiba matanya ada goresan merah yang sewarna darah, itu bukan lagi konjungtivitis, tetapi itu adalah perdarahan konjungtiva. Oh, sudah bentuknya. Ya, bentuknya bukan karena radang, gitu, tetapi dia pembuluh darah yang pecah. Nah, ini lain lagi. Ini yang harus diwaspadai. Ya, tentu saja harus dicek ke dalamnya apakah ada struktur bola mata yang rusak. Kalau tentunya ada struktur bola mata yang rusak, harus kita perbaiki segera. Seperti itu. Itu taunya dengan ini dok, foto ronsen gitu ada. Kita ada alat. Paling gampang sebenarnya dilihat dengan senter. Kalau kita tidak punya alat, misalnya ada dokter mata, tapi lagi nggak di klinik, dengan senter mungkin bisa. Dengan senter. Tapi bisa kita pakai slit lamp ya, alat-alat yang ada kita di di klinik atau dengan USG bisa. Oh, dengan OSG. Oke. Baik Sobat Sehat Sarjito, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda. Oke dok, ini kita sudah tahu nih gejala-gejalanya, ada yang dari infeksi maupun non infeksi, atau mungkin juga gejala yang kita alami misalkan apakah itu disertai pandangan mata yang kabur atau enggak, dan tadi dari segi warna juga ternyata beda ya. Ada yang mungkin merah muda, ada yang mungkin merahnya merah darah gitu, dan mungkin disertai dengan goresan itu yang mungkin kita harus lebih aware ya. Mungkin kalau diri kita atau mungkin keluarga kita ada yang terkena konjungtivitis, misalnya harus hati-hati biar nggak belibet ini ngomongnya. Oke. Nah, oke dok, dari kesemuanya tadi dok, misalkan kemudian seseorang itu finally dia merasa ini saya harus ke vaskes nih, kemudian bertemu dengan dokter spesialis mata. Nah, kira-kira treatment yang diberikan seperti apa dok untuk penanganan ini? Karena tadi dokter juga bilang bahwa saat orang matanya merah itu kita pasti akan bertanya apakah dia
sakit flu atau enggak. Mungkin istilahnya riwayatnya ya dok ya, karena belum tentu itu dari mata tapi juga dari kondisi tubuh yang dicerminkan melalui mata. Dan mungkin treatmentnya atau terapinya gitu dok seperti apa? Baik. Tentu saja semua terapi berdasarkan kepada kausa atau penyebabnya. Jadi kalau misalnya itu karena infeksi, maka kita kasih anti-infeksi. Ya biasanya kalau karena bakteri atau karena jamur atau karena viral, kita kasih anti-infeksi. Lalu kalau misalnya itu hanya konjungtivitis biasa, bisa kita berikan anti radang. Kalau konjungtivitisnya atau radang konjungtiva ini karena alergi, kita sebut alergi konjungtivitis, tentu saja bisa kita kasih anti alergi. Ya, jadi tetes matanya ada macam-macam, ada antibiotik atau antiviral atau anti jamur, ada anti alergi, ada anti radang. Tergantung kenapa nih si mata ini sebenarnya lagi kenapa gitu. Jadi kalau misalnya karena trauma, biasanya kita bersihkan dulu karena mungkin di situ ada luka segala macam. Kita kasih antiseptik. Jadi kita kasih mungkin povidone atau betadine itu kita bersihkan, kita buang. Atau misalnya kalau misalnya konjungtivitis karena ada kelilipan, harus diambil dulu. Betul. Nah, diambil dulu baru dikasih antibiotik sebagai anti infeksi seperti itu. Sebagai anti infeksi, oke. Jadi obatnya pun atau treatmentnya ya dok ya, treatmentnya itu memang disesuaikan dengan keluhan. Nah, dari konsultasi dokter pasti akan tahu kan penyebabnya apa. Jadi memang ada treatment dengan obat tetes atau mungkin obat telan atau mungkin juga treatment langsung seperti tadi dok ngambil yang misalnya bayangin aja ngeri. Saya bayangin aja ngeri. Oke dok, mungkin ini dok setelah kita tahu terapinya, orang-orang juga akan semakin aware dengan apa ya, dengan konjungtivitis ini di mata, apa-apa yang harus dia lakukan kalau nanti dia terkena konjungtivitis. Nah, sekarang ini dok, mungkin dokter bisa menyampaikan kepada Sobat Sehat Sarjito tipsnya sih dok untuk menjaga kesehatan mata atau mungkin biar nggak gampang mata merah atau mungkin ya lebih sehat mungkin dari asupan nutrisi atau kalau sebentar dok, kalau kita berkaitan dengan gadget ini dok, mata lelah itu apakah juga akan ngefek ke merah gitu dan mungkin bisa disampaikan dok? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Memang kita bisa melihat ada beberapa kasus yang viral itu anak main gadget kelamaan, matanya merah, terus goyang-goyang kemana-mana. Sangat dimungkinkan ada teori di mana ketika kita melihat dekat atau melihat gadget atau melihat dalam kondisi membaca dekat, kedipan mata kita itu lebih panjang dibandingkan dengan kedipan mata ketika normal. Kalau normal tidak sedang membaca dekat itu sekitar 6 detik. Sekali kita berkedip, kita berkedip sehingga tentu saja matanya jadi basah, semua hal-hal buruk yang ada di mata ketempelan dibuang gitu ya. Tetapi ketika kita melihat gadget, kita melihat dalam jarak dekat itu, kedipan kita bisa sampai 2 kali lipat tidak berkedip karena konsentrasinya 15 detik. Fokus gitu ya. Ini yang dinamakan sebagai kemungkinan dry eye syndrome. Jadi matanya kering gitu ya, kedipannya kurang, jadi paparan sinar yang ada di dalam komputer mungkin juga terlalu terang bagaimana sehingga matanya bisa mengalami kering dan kadang-kadang kering ini leads atau menuju kepada mata merah. Makanya ini juga penting nih. Kedip, jangan lupa berkedip. Kadang-kadang ya kita nggak mungkin ya, ayo kedip dong gitu. Kadang-kadang itu kayak kita otomatisasinya sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu biasakan kalau melihat gadget itu beristirahat setiap kita pakai 20 menit sekali. Ya, jangan lupa tuh bukan hanya gadget, komputer, orang yang kerja komputer, kerja kantoran 20 menit sekali harus istirahat, lihat jauh. Nah, bagus nih kalau di Taumangun nih ngeliat jauhnya hijau-hijau, tapi kadang-kadang masalahnya kalau kantor yang ngelihat jauhnya tembok. Tembok aja, repot juga. Apalagi kalau dikejar deadline ya dok ya. Aduh, udah itu 1 jam lagi harus selesai. 20 menit udah lupa itu. Itu matanya merah sambil nangis. Tapi nggak apa-apa ya dok, yang penting air matanya keluar, bisa membersihkan gitu ya, bisa membersihkan gitu ya. Oke. Karena memang saya sering lihat sih, istilahnya mungkin juga ibu-ibu yang mencegah anaknya biar nggak main gadget, dia pasti nakut-nakutinnya nanti matanya merah, kan gitu kan. Tapi dok, kalau kita kan tahu tuh ada di pasaran kan ada tetes mata. Sebenarnya boleh nggak sih kita pakai itu manual atau sebenarnya sudah cukup dengan air mata yang memang sudah alami gitu ya. Ya baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk kita sampaikan. Terima kasih sudah ditanyakan.
Jadi Sobat Sehat Sarjito, bahwa obat yang ada di pasaran itu kadang-kadang tidak direstriksi oleh penjualnya. Kadang-kadang bisa boleh beli terserah. Bebas, ya. Padahal kalau Sobat Sehat Sarjito lihat, obat tetes mata itu biasanya tulisannya K, keras. Oh, Ya, obat keras itu obat yang dalam lingkaran warna merah hurufnya K, itu sebenarnya tidak boleh diresepkan atau dibeli sendiri oleh pasien gitu ya, Jadi intinya. harus diresepkan oleh dokter sesuai dengan pemeriksaan. Kenapa? Karena begini, kadang-kadang mata merah itu sangat gampang sekali ditetesi sembuhnya, merahnya hilang, ditetesi golongan steroid atau anti radang yang kuat. Ya, di mana steroid itu kuat, tapi dia pedang bermata dua. Dia bisa menyembuhkan, juga bisa menyakiti. Bisa Ya, steroid ini jika dipakai dalam jangka waktu yang lama dan dalam dosis yang cukup untuk merusak, bisa membuat mata itu timbul katarak sama glaukoma. Jadi hati-hati, jangan suka beli tetes mata yang untuk anti radang secara bebas kalau tidak diresepkan oleh dokter umum, dokter mata. dokter mata ya. Lalu kalau misalnya alergi, kan ada anak alergi tuh kadang-kadang setiap bulan tuh datang, apalagi lagi masa-masa polen gitu ya. Nah itu juga jangan sering-sering pakai obat anti alerginya, jangan beli sendiri. Jadi kalau udah ke dokter sembuh jangan beli sendiri. Kadang-kadang kita akan merubah obat anti radang itu menjadi anti alergi yang non steroid. Sehingga ini lebih aman, disesuaikan dengan kebutuhan dan jangka waktu pemakaian, lebih aman terhadap efek samping. Sebenarnya semuanya punya efek samping, namanya obat ya. Tetes mata itu juga dibuat berdasarkan obat aktif dan pembawa. Pengawet kadang-kadang. Bayangin kalau kita sering-sering netesin pengawet ke mata kita, jadi awet nanti mata kita, awet merahnya gitu ya. Jadi pengawet itu kalau dalam waktu lama dia bisa menyebabkan keracunan pada mata. Jadi lebih baik konsultasikan dulu ke dokter mata jika terjadi mata merah. Kalau di tempat yang jauh, misalnya lagi di puncak Gunung Lawu, lagi hiking, tidak bisa, ya kita bisa tetes secara profilaksis atau tetes sementara. Tetapi kalau misalnya ya tetangganya dokter mata, ya mending coba konsultasi aja ke dokter mata atau dokter umum di tempat Sobat Sehat Sarjito sekalian. Oke, berarti gini ya dok ya, kalaupun ingin menggunakan tetes mata, tetap harus dikonsultasikan ke dokter mana yang memang aman dipakai dan mungkin jangka waktunya. Jadi mungkin dokter akan meresepkan mungkin untuk jangka waktu berapa hari, setelah itu harus berhenti dulu atau mungkin diganti formulanya seperti itu. Jadi jangan diagnosa sendiri, jangan ngobatin diri sendiri gitu ya. Dok, ini pengen saya tanyakan ini tadi menggelitik. Kalau orang Jawa itu suka bahasa Jawanya meramaan dengan merendam air siri ya. Air siri, ya. Itu gimana dok dari sisi medis dok? Terima kasih. Itu teori dasarnya bahwa siri itu membersihkan gitu ya. Kadang-kadang bukan siri, kadang-kadang kalau di daerah tertentu bawang. Ya, kulit bawang itu kalau pernah tahu. Jadi ya tergantung daerah mana, tapi ada beberapa daerah yang memakai substans atau materi-materi berbeda untuk merendam. Nah, masalahnya ada dua. Pertama adalah bahwa kondisinya mata itu ketika lagi radang, itu dia mudah sekali tereksitasi jika dia ketemu zat yang tidak cocok. Ya, kalau lagi radang itu dikasih sesuatu dia mudah diserap. Langsung gitu ya. Jadi bisa saja substans yang digunakan untuk merendam ini kalau tidak steril malah memperburuk keadaan. Gitu. Kayak sedang terjadi kebakaran disiram bensin. Apalagi bikinnya rendaman ini juga nggak steril itu tadi secara tradisional gitu ya. Kadang-kadang kapurnya kita nggak tahu bekas apa. Kadang-kadang pancinya bekas apa. Bawangnya ini bagaimana, kadang-kadang begitu. Mungkin belum dicuci segala macam. Ya. Jadi tetap yang terbaik konsultasi ke dokter aja dulu, aman atau enggak gitu ya. Oke dok, ini sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun bagi Sobat Sehat Sarjito tidak perlu ragu untuk live bincang sehat kali ini nanti akan disiarkan ulang di Instagram. Dan memang jika ada pertanyaan mengenai kesehatan mata atau konjungtivitis nanti bisa langsung ditanyakan di chat ya. Baik, terima kasih Sobat Sehat Sarjito sudah menyertai siang ini. Sekian bincang jamu kali ini. Semoga yang kami perbincangkan dengan Dr. Krisna membuat Sobat Sehat semakin aware dengan kesehatan mata, apalagi dengan mata merah yang mungkin ternyata setelah kita gali
banyak sekali yang harus kita perhatikan gitu ya, nggak asal gitu ya, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Sobat Sehat Sarjito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tawangmangu.